Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua masyarakat. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? BBC News telah hadir kembali menjumpai Anda. Bersama saya Grace dengan sejumlah fakta dan peristiwa penting dari dalam dan luar negeri. Kita awali dengan kabar pemilukan dari Kamboja. Seorang perempuan asal Indonesia mengaku menjadi korban kekerasan seksual saat bekerja di sebuah pusat judi online. Kasus ini membuka kembali perhatian publik terhadap maraknya praktik perdagangan manusia yang berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri. Untuk mengetahui kondisi korban dan perkembangan hukum yang telah berjalan, kami akan terhubung dengan rekan kami, yaitu Riri yang sedang berada di lokasi dan berkesempatan untuk mewawancarai pihak yang terkait. Silakan Riri. Sampai di bandara, saya langsung dijemput dan dibawa ke sebuah gedung tinggi yang dijaga ketat. Nah, paspor dan telepon genggam saya disita. Saat itulah saya sadar saya sedang ditipu. Oh begitu. Jadi Anda sampai di sana, paspor Anda dan telepon genggam Anda disita. Baiklah, lanjut. Bisakah Anda menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang Bos Kamboja, saya sering memilih perempuan yang dianggap cantik untuk dijadikan teman para bos dan lain penting. Saya beberapa kali dipaksa melayani mereka. Jika menolak, saya diancam tidak akan diberi makan atau bahkan disiksa. Polda Bali mengungkap jaringan Love Sky. Puluhan pekerja migran Indonesia yang disekap oleh perusahaan investasi ilegal di Kamboja. Meningkatnya angka kematian WNI di Kamboja. Di Kamboja, jaringan penipuan daring berskala besar dengan modusnya yang beragam. Dari investasi palsu, aplikasi belanja tipu-tipu, hingga lowongan kerja fiktif. Semuanya dirancang untuk menjebak korban agar terus mengirim uang. Diinisiasi oleh bos Tiongkok dan berkantor di Kamboja, pekerja Indonesia dipaksa menipu saudara sebangsanya. Anda jelaskan peran Anda di kompleks judi online tersebut? Di sini saya bertugas sebagai petugas pengawas dalam perusahaan kami, dan tugas saya di sini untuk memastikan semua karyawan bekerja dengan sesuai dengan target yang kami terapkan di perusahaan kami. Dan jika ada karyawan yang tidak sesuai dengan target perusahaan kami, saya berhak untuk mendukung karyawan kami. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda lakukan terhadap para perempuan yang menolak diajak hubungan seksual tersebut? Nah, kalau untuk hubungan seksual ini, memang itu aturan perusahaan kami. Jadi ini jika memang ada perintah dari bos kami untuk saya menemani perempuan-perempuan tersebut, saya harus melakukan tugas itu. Karena jika saya tidak melakukannya, saya akan dihukum. Baik, pernahkah Anda tidak merasa bersalah? Awalnya iya, tapi lama-lama karena saya terus melakukan hal tersebut dan saya mulai menyadari bahwa hal itu tidak baik, dan saya mulai menyadari. Hanya saja karena saya masih bekerja di perusahaan kami, dan ketika saya tidak menaati aturan perusahaan kami, saya juga akan dihukum, dan hukumannya tidak sekedar dimarahin atau apa. Jadi saya akhirnya patuh akan peraturan perusahaan kami, dan tetapi saya sekarang sangat-sangat menyesal. Baik, sekian dari wawancara kami.
sebenarnya dalam jaringan tersebut? Tugas saya merayu, buat akun palsu, pakai foto cantik. Cerita saya kerja di Kamboja hidup enak. Sasarannya anak-anak muda yang nyari kerja tapi nggak dapet. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memberitahu mereka tentang kondisi sebenarnya? Ya nggak kasih tahu lah. Ya mungkin kalau saya kasih tahu, mungkin mereka tidak ada mau bekerja dengan saya. Saya dulu dikibulin sama sebelum saya. Oh baik, lanjut ke berikutnya. Tidakkah Anda merasa bersalah menjadi puluhan orang? Salah, saya bersalah. Saya juga korban. Awalnya saya nggak mau, tapi mereka ancam bakal bunuh keluarga saya. Lebih baik orang lain yang sengsara daripada keluarga saya menderita. Apa yang terjadi pada korban-korban yang Anda rekrut? Ada yang dipaksa jadi pelacur buat pemain judi senior, ada yang dijual ke kompleks lain, yang melawan akan hilang. Saya dengar dibuang ke laut atau dikubur di hutan. Baik, lanjut pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Anda untuk masyarakat? Tolong buat orang-orang sana jangan percaya tawaran-tawaran kerja yang gajinya gede. Cari informasi yang jelas dan kebutaan. Lebih baik kerja di Indonesia daripada kerja di luar yang tidak jelas. Baik, sekian daripada wawancara kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada studio. Terima kasih Riri atas laporan lengkapnya dari Jakarta Pusat. Semoga hukum berjalan sesuai dengan proses dan korban mendapat keadilan dan pemulihan yang layak. Hingga kini, proses hukum dan pendampingan terhadap korban masih terus berlangsung. Pemerintah diharapkan untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran tenaga kerja ke luar negeri agar kasus ini tidak dapat terulang kembali. Kamboja tangkap lebih dari 2.100 orang terkait penipuan online, ratusan dari Indonesia. Kamboja menangkap lebih dari 2.100 orang terkait sindikat penipuan online sejak 27 Juni, termasuk 500 orang dalam 2 hari terakhir di Kandal dan Stunteren. Operasi besar-besaran ini menyasar 43 lokasi dan menjaring warga asing, termasuk 429 Vietnam, 271 Indonesia, 589 Cina, 57 Korea Selatan, serta puluhan dari Bangladesh, Pakistan, Thailand, Laos, India, Nepal, Filipina, dan Myanmar. Sepanjang 2024, Kamboja sudah menangkap lebih dari 4.500 orang dan mendeportasi 2.322 orang asing terkait 18 kasus penipuan. Banyak pekerja di pusat-pusat penipuan online ini direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat dan ancaman kekerasan. Pemirsa, demikian laporan kami pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan BBC News. Saya Grace pamit undur diri. Tetap bersama kami karena informasi akurat dan percaya hanya untuk Anda. Sampai jumpa.